dan diserahkan langsung ke pihak keluarga. Korban dilaporkan mendaki melalui jalur Sembalun pada hari Selasa 15 Juli bersama anak dan rekannya dan dilaporkan terjatuh pada hari Rabu 16 Juli sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Tengah. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya, selamat malam pemirsa. Informasi tentang kecelakaan yang kembali menimpa seorang pendaki di Gunung Rinjani asal Swiss tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime hari ini. Selain itu kami juga akan menghadirkan informasi penting lain, di antaranya polisi berhasil menangkap satu lagi terduga pelaku sindikat penjualan anak lintas negara dan perkembangan kasus korupsi yang melibatkan anak buah ex-menteri Nadiem Makarim. Saya Reni Arbesari, inilah iNews Prime selengkapnya. Ya pemirsa, kasus pembunuhan Pondok Aren berhasil ditangkap Polda Metro Jaya. Pelaku berinisial AS diringkus setelah diduga membunuh seorang pria berinisial CAD yang jasadnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan di sebuah tanah kosong Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Tadi ini mau motor. Ya, inilah detik-detik penangkapan pelaku pembunuhan di Pondok Aren. Penangkapan pelaku dilakukan oleh tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya pada Selasa malam. Pelaku yang berada di dalam rumah temannya langsung diringkus. Ketika ditangkap, pelaku sempat berusaha memberikan perlawanan. Namun berkat kesigapan petugas, pelaku akhirnya dikelandang ke Polda Metro Jaya. Selain menangkap pelaku, petugas juga menyita sebuah sepeda motor milik korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku menghabisi nyawa korban diduga ingin menguasai sepeda motor. Pada saat pelaku ada di kediaman rekan pelaku, untuk pelaku sendiri merupakan rombongan-rombongan anak jalanan atau sering kita sebut dengan anak pang. Selain pelaku apa aja bang yang ditemukan? Dari pelaku bisa kita dapatkan dalam kekuasaannya satu motor Yamaha R15 milik korban, STNK motor milik korban, dan juga baju yang dikenakan pelaku dan sarung milik pelaku yang digunakan untuk menutupi jenazah ataupun mayat daripada korban, serta satu pisau yang digunakan pelaku untuk. Ya pemirsa, Dirkrimum Polda Jawa Barat menangkap satu tersangka baru terkait sindikat tindak pidana perdagangan orang. Tersangka ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta yang berperan sebagai perawat. Kasus sindikat tindak pidana perdagangan orang yang dibongkar oleh Ditkrimum Polda Jawa Barat kembali mendapat titik terang. Usai mengembangkan kasus, polisi menangkap satu lagi tersangka baru di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tersangka baru yang ditangkap petugas kepolisian ini berinisial Y dan berperan sebagai perawat dari kawasan Singapura. Polisi juga mengungkapkan korban penjualan manusia berasal dari Kabupaten Bandung. Nah, tadi malam kita juga mendapatkan tersangka lagi, baru pulang dari luar negeri, kita cekal dan diamankan di imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, dan kita ambil sekarang dalam pemeriksaan. Peran yang baru yang ditangkap itu apa perannya? Perannya dia sebagai penampung. Penampung di Singapura aja, Pak. Salah satu penampung di Jakarta. PNI berarti ya? WNI semuanya. Hingga saat ini, polisi mengamankan 13 pelaku penjualan bayi internasional. Polisi juga menitipkan ke-6 bayi korban TPPO di panti asuhan di Kota Bandung. Sebelumnya, saat penggerbekan, polisi menyelamatkan 6 balita, di mana 5 balita dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan 1 balita dari wilayah Tangerang. Rencananya, ke-6 balita hendak dijual di Singapura. Kasus bermula saat polisi mendapatkan laporan terkait penculikan anak.
Setelah dilakukan pengembangan, barulah polisi mengungkap kasus ini di mana masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kejaksaan Agung menetapkan 4 mantan anak buah Nadiem Makarim menjadi tersangka kasus pengadaan laptop dengan anggaran 9,3 triliun rupiah. Salah satu tersangka belum bisa ditahan dan ditetapkan sebagai DPO Kejagung. Ya, meski telah ditetapkan tersangka, penahanan terhadap Juristan belum bisa dilakukan karena berada di luar negeri. Kendati demikian, Kejagung sudah memasukkan nama Juristan, mantan staf sus Nadiem Makarim tersebut dalam daftar pencarian orang alias buronan Kejagung. Ya, sebelumnya usai berbagai penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung, 4 mantan anak buah Nadiem Makarim menjadi tersangka. Kita sedang memastikan keberadaan yang bersangkutan, posisinya di mana. Nanti kita koordinasi dengan negara-negara tetangga atau negara yang dianggap terdeteksi ada keberadaan yang bersangkutan. Saudara inisial JT itu. Yang jelas kita tidak lagi melakukan pemanggilan. Mungkin nantinya penyidik rencana akan menetapkan DPO dan nanti ditindaklanjuti dengan Ya, pemirsa, dan untuk mengetahui informasi terkini selengkapnya tentang kasus korupsi yang melibatkan anak buah mantan Menteri Nadiem Makarim, kami sudah terhubung dengan rekan Hadisti Nur Arifah di Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat malam Hadisti, ada update terbaru apa dan apakah ada tersangka baru dalam kasus korupsi pengadaan laptop? Ya, baik, selamat malam Reni dan juga pemirsa. Terkait tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022, hanya baru 4 tersangka yang ditetapkan pada kemarin usai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka-tersangka tersebut. 4 tersangka ini diantaranya adalah Mulia Syah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek, kemudian ada Sri Wayuningsih, mantan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek, lalu ada Ibrahim Arif sebagai konsultan dari Kemendikbudristek, lalu juga ada mantan dari staf khusus Nadiem Makarim yakni Juristan. Dan ketiga tersangka ini sudah ditahan oleh pihak Kejaksaan Agung, namun satu tersangka lainnya adalah Juristan hingga saat ini belum dilakukan penahanan lantaran diduga masih berada di luar negeri. Terakhir informasi, Juristan ini berada di Australia, namun hingga kini masih belum bisa dikonfirmasi pastinya di mana posisi Juristan. Sementara itu dari pihak Kejaksaan Agung sendiri masih terus melakukan upaya atau proses penyelidikan terhadap Juristan dengan cara terus berkoordinasi dengan negara-negara tetangga ataupun juga negara-negara sahabat tentang di mana lokasi Juristan ini. Kemudian juga selain itu dari pihak Kejaksaan Agung ini tidak lagi melakukan bentuk pemanggilan terhadap yang bersangkutan, namun telah memasukkan yang bersangkutan ini sebagai DPO atau sebagai buronan KPK. Kemudian juga lebih lanjut terkait Nadiem Makarim dalam kasus ini, usai kemarin melaksanakan pemeriksaan selama 9 jam, Nadiem Makarim ini masih belum ditetapkan sebagai tersangka, namun masih sebagai saksi karena disebutkan bahwa bukti-bukti dan juga keterangan saksi ini belum cukup untuk menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka, sehingga masih terus dilakukan proses penyidikan, baik ini mencocokkan alat bukti yang ditemukan oleh pihak Kejaksaan Agung di perusahaan Gojek Tokopedia yang sebelumnya dilakukan penggeledahan oleh pihak Kejagung sendiri. Sementara demikian, Reni. Baik, terima kasih Hadisti atas laporan Anda. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sementara itu Ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim telah diperiksa 2 kali sebagai saksi. Ya, Kejagung menyebut untuk menetapkan tersangka pihaknya membutuhkan minimal 2 alat bukti. Kejaksaan Agung telah memeriksa 2 kali mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook periode 2019-2022. Dalam konferensi persnya, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung RI Abdul Kohar menyatakan pihaknya masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka. Kenapa tadi NAM sudah diperiksa mulai pagi sampai malam, kemudian hari ini belum ditetapkan sebagai tersangka? Karena berdasarkan kesimpulan penyidik,
masih perlu ada pendalaman alat bukti. Untuk itu teman-teman nggak usah khawatir, beberapa kegiatan atau kasus yang kita tangani tidak berhenti sampai di tahap pertama, tapi ada kedua dan seterusnya. Sabar ya, sabar. Karena bicara hukum, bicara alat bukti. Ya, bicara alat bukti. Ketika dua alat bukti cukup, pasti akan kami tetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus ini, Nadiem telah diperiksa 2 kali sebagai saksi. Terakhir, Nadiem diperiksa sekitar 9 jam. Dalam kasus ini, Nadiem juga dicekal ke luar negeri selama 6 bulan sejak Juni lalu untuk mempermudah penyelidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Kejaksaan Agung mengungkap grup WhatsApp Menteri Koortim adalah awal mula korupsi pengadaan laptop di Mendikbudristek periode 2019-2022. Nah, grup tersebut dibuat tersangka Juristan dan Nadiem Makarim. Lalu kita lihat siapa saja tersangka, 4 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejagung. Kita lihat ada di grafis berikut ini. Tersangka pertama yakni Juristan yang merupakan mantan staf khusus Mendikbudristek. Lalu tersangka kedua ada Ibrahim Arif yang merupakan konsultan teknologi Kemendikbudristek. Nah, itu adalah tersangka kedua. Lalu tersangka ketiga ada Sri Wahyuningsih yang merupakan Direktur Sekolah Dasar pada tahun 2020 hingga 2021. Dan yang keempat, tersangka keempat yakni ada Mulyasyah yang merupakan Direktur SMP Kuasa Pengguna Anggaran 2020-2021 maksud saya. Lalu keempat tersangka ini apa sih perannya? Peran dari keempat tersangka yaitu keempat tersangka dan juga Nadiem Makarim ini membentuk grup WhatsApp dengan nama Mas Menteri Koortim. Nah, grup WhatsApp ini pemirsa dibuat pada Agustus 2019. Padahal pemirsa, Nadiem Makarim baru dilantik menjadi menteri pada Oktober 2019. Jadi grup WhatsApp ini dibuat sebelum Nadiem Makarim dilantik menjadi menteri. Nah, setelah grup WhatsApp ini dibuat, mereka berkoordinasi untuk mengadakan laptop dan juga digitalisasi. Nah, setelah merencanakan, mereka menyusun kontrak pengadaan laptop. Dan berikutnya, kita lihat apa yang terjadi. Setelah mereka merencanakan pengadaan laptop, Nadiem Makarim dan juga keempat tersangka bertemu dengan pihak Google. Ini setelah Menteri Nadiem Makarim sudah dilantik menjadi menteri. Ini pada Februari dan April 2020. Nah, ini apa yang dibahas ketika bertemu dengan Google? Mereka membahas soal co-investment 30% dari Google jika proyek bisa berjalan. Lalu selanjutnya, kita lihat apa yang terjadi. Ya, Nadiem Makarim setelah bertemu dengan pihak Google, ini menggelar rapat daring, yakni pada tanggal 6 Mei 2020. Nah, rapat daring ini dipimpin langsung oleh Nadiem Makarim. Nah, pada rapat ini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Nadiem Makarim memberikan instruksi bahwa pengadaan Chromebook harus segera dilaksanakan pada periode 2020 hingga 2022. Padahal apa pemirsa, saat itu proses pengadaan belum resmi berjalan. Ya baik, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman menilai berdasarkan keterangan Kejaksaan Agung, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim layak menjadi tersangka. Ya, Boyamin juga meminta Kejagung untuk mengumumkan nasib Nadiem jika tidak terlibat di korupsi pengadaan laptop. Sebenarnya gampang kok untuk dilakukan penuntasan dan segera juga kalau memang ada yang bisa ditetapkan tersangka lebih banyak ya segera ditetapkan tersangka lebih banyak. Tidak terlepas juga dari dugaan keterlibatan Menteri Nadiem Makarim. Karena versi saya kontennya itu yang sebagaimana dijelaskan Kejaksaan Agung ya layak untuk ditetapkan tersangka, itu versi saya loh ya. Karena dugaan keterlibatannya sudah
cukup terang sebenarnya kalau versi saya, dan saya akan mengawalnya semua proses ini ya, meskipun ya saya tetap asas praduga tidak bersalah. Kalau memang Menteri Nadiem tidak terlibat ya segera diumumkan tidak terlibat gitu, karena tadi malam itu kontennya sudah dugaan terlibatannya itu tinggi dan besar. Ya, meski sudah ditetapkan menjadi tersangka, Kejaksaan Agung belum menangkap Riza Khalid. Sementara itu, menurut Mahfud MD, jika Riza di Singapura, maka pemerintah Indonesia bisa mengajukan ekstradisi karena diduga terlibat kejahatan besar. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak PT Pertamina, Kejaksaan Agung belum juga berhasil menangkap Riza Khalid. Kejaksaan Agung menduga mafia migas itu sudah lama berada di Singapura. Untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD menegaskan Indonesia memiliki perjanjian ekstradisi dengan Singapura sejak 2022. Meski Riza dikabarkan memiliki 2 kewarganegaraan, Singapura tidak bisa melindungi Riza jika terbukti melakukan kejahatan besar seperti korupsi atau pencucian uang. Sebagai pemain lama dalam bisnis migas dan dekat dengan penguasa, Riza Khalid dikenal licin. Walaupun namanya sering terlibat dalam berbagai kasus korupsi, tapi ia kerap lolos dari jerat hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, mafia migas Riza Khalid masih diburu lantaran telah 3 kali mangkir dari pemeriksaan Kejaksaan Agung sebagai saksi. Terkait hal tersebut, Kejagung menjadwalkan pemeriksaan Riza sebagai tersangka untuk pertama kalinya pekan depan. Nanti oleh penyidik sebagai tersangka untuk pertama kali. Kan selama ini dipanggil hanya sebagai saksi, kan? Yang sudah 3 kali sebagai saksi, nanti akan dipanggil sebagai tersangka. Ya, terima kasih Anda masih di iNews Prime pemirsa. 1 minggu berselang, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Aryan Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Polisi hingga kini belum juga mengungkap penyebab pasti kematian korban. 1 minggu berselang, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini masih menjadi misteri. Berbagai dugaan berkembang di publik, apakah kasus ini merupakan pembunuhan atau bunuh diri? Polisi hingga kini masih menyelidiki apa yang sebenarnya menimpa Arya Daru Pangayunan. Namun setelah 1 minggu belum ada kepastian mengenai penyebab kematian korban. Polisi selidiki setiap detil barang bukti termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk penjaga kos dan istri korban. Usai olah TKP, polisi pastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Sementara itu, pakar mikroekspresi Kirdi Putra mengungkapkan korban tidak mungkin bunuh diri karena tidak mungkin kondisi seseorang yang melakukan bunuh diri akan terlihat sangat tertata rapi saat ditemukan. Orang bunuh diri itu biasanya pilihannya adalah dia mau cepat atau dia mau tampil tidak terlihat bunuh diri, misalnya karena tidak ingin misalnya membuat orang-orang yang ditinggal itu terganggu hidupnya, atau misalnya malu, atau misalnya jadi bahan omongan, jadi kayak kecelakaan misalnya, atau yang satu lagi maunya cepat. Nah, kalau bayangkan bahwa kita melilit, nggak usah pakai lakban deh, pakai tisu gulung aja dililit, itu butuh waktu lama loh dan sulit loh. Dan itu pasti seseknya itu membuat tubuh itu nggak karuan gerakannya. Dan ini masih terbungkus rapih di dalam selimut, rapih juga lakbannya di muka. Buat saya ini sangat kasus yang cukup absurd dan arahnya sebagian besar sudah kecil untuk bunuh diri. Sebelumnya diketahui Arya Daru Pangayunan pernah menangani kasus tindak pidana perdagangan orang sebelum kematiannya. Meski demikian, polisi belum menginformasi apakah kasus TPPO yang ditangani memiliki keterkaitan dengan kematian sang diplomat muda. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, sementara itu pemirsa, pihak keluarga Arya membeberkan sejumlah hal mencurigakan aktivitas Arya sebelum ditemukan tewas dengan wajah terlakban. Salah satunya terkait persiapan almarhum yang akan bertugas ke Finlandia. Nah, apa saja hal yang mencurigakan yang dianggap oleh keluarga korban? Yang pertama, korban sempat berbelanja pakaian, lalu korban hilang kontak saat di taksi. Lalu apalagi hal yang mencurigakan yang dianggap oleh keluarga korban? Kita lihat berikutnya. Ya, sebelum tidur Arya memiliki kebiasaan video call dengan kedua anaknya. Namun pada malam itu Arya tidak menghubungi istri dan anaknya. Nah, korban menjual kendaraan dan juga korban memboyong anak dan juga istri. Lalu berikutnya, apa saja hal yang mencurigakan? Kita lihat berikutnya. Baik, ini merupakan hal-hal yang dianggap mencurigakan oleh keluarga korban. Kita lihat bahwa, ya, berikutnya kita masih menunggu hal-hal yang dianggap mencurigakan oleh keluarga korban. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Anggota Komisi 1 DPR RI Tubagus Hasanuddin menyebut ada kejanggalan pada kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Aryanda Rupangayunan di kamar kosnya di Jakarta 8 Juli lalu. Nah, terkait hal itu dirinya mendorong pihak terkait segera mengusut tuntas kasus tersebut. Cukup janggal, apalagi kalau ada ahli yang mengatakan bahwa itu bunuh diri, ya, bunuh diri. Sepertinya susah karena sebelum meninggal almarhum itu pernah belanja perlengkapan untuk persiapan menjabat di tempat lain. Apa mungkin logikanya kemudian menjadi persiapan untuk bunuh diri? Dan itu menjadi tanda tanya besar yang harus dipecahkan. Satu-satunya sekarang harapannya adalah di penyidik polisi, ya, mendorong pihak manapun untuk segera. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Salah satu tersangka kematian Brigadir Nur Hadi, Misri Puspita, mengajukan justice collaborator ke LPSK. Pengajuan ini diharapkan bisa mengungkap siapa pelaku utama yang menganiaya Brigadir Nur Hadi hingga tewas. Salah satu tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi, Misri Puspita, mengajukan justice kolaborator ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pengajuan dilakukan melalui kuasa hukumnya. Misri Puspita ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang atasan Nur Hadi, Kompol Imade Yogi Purusa Utama dan Ibda Haris Chandra. Saat kejadian, Misri Puspita berada di lokasi kejadian di sebuah villa di Gili Trawangan. Misri diduga menerima bayaran sebesar 10 juta rupiah dari Kompol Imade Yogi Purusa Utama. Ia dibayar untuk menemani pesta dan bermalam di villa tempat pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Nah, harapannya sih dengan JC ini bisa mengungkap suatu kasus ya dengan lebih jauh, terus bisa mengungkap pelaku utamanya seperti itu. Nah, di sisi lain JC ini selain karena dia terlibat pasti punya informasi penting gitu ya karena dia yang mengetahui semuanya bagian dari kejahatan tersebut. Yang pasti kami koordinasi dulu dengan kuasa hukumnya. Ya, pemirsa, istri almarhum Brigadir Nur Hadi, Elma Agustina, polisi yang dibunuh atasannya di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, meminta agar kasus kematian suaminya diusut hingga tuntas. Istri Brigadir Nur Hadi, Elma Agustina, meminta agar penangkapan kasus hukum kepada para tersangka pembunuh suaminya diusut tuntas serta tidak ada unsur rekayasa atau intervensi. Elma menyampaikan permohonan tersebut saat dikunjungi oleh Kompolnas di kediamannya. Istri almarhum Brigadir Nur Hadi, Elma Agustina, mengaku sedikit lega setelah mendengar penjelasan langsung bahwa proses hukum berjalan transparan dan profesional. Elma meminta para pelaku dihukum seberat-beratnya serta menyampaikan harapannya agar kepolisian memberikan jaminan masa depan bagi dirinya dan anak-anaknya. Semuanya
Tadi sempat minta apa katanya soal jaminan? Minta hak dan kewajiban. Minta hak dan kewajiban saya sebagai istri almarhum yang menjadi anggota sama kewajibannya dari instansi kepolisian kepada istri dan anak-anaknya. Seperti diketahui, polisi telah menahan 3 tersangka dan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH kepada 2 tersangka. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Yang masih di iNews Prime, pemirsa, Wali Kota Bandung mengambil langkah berbeda dengan arahan Gubernur Jawa Barat terkait jam masuk sekolah. Guna mengurai kemacetan di pagi hari, Farhan menerapkan jam masuk sekolah yang berbeda di setiap jenjang pendidikan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memilih tidak seluruhnya mengikuti surat edaran Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait jam masuk sekolah semua jenjang pendidikan. Di Bandung, Farhan menerapkan jam masuk sekolah setiap jenjang pendidikan berbeda. Siswa SD masuk pukul 7:30, siswa SMP masuk pukul 7, sementara siswa SMA tetap mengikuti kebijakan Pemprov Jabar yakni pukul 6:30. SMA masuk jam 6.30, SMP masuk jam 7, SD masuk jam 7.30, supaya trafiknya ternumpuk. Jadi kita pecah tuh, kan ini bagian dari upaya supaya Bandung tak macet yang menisuk-nisuknya gitu ya. Jadi sesuai dengan arahan Gubernur kita ikut SMA masuk jam 30, sehingga jam 6 tuh harus sudah pada sampai sekolah kan. Nah, sejam kemudian baru akan mengantri masuk ke SMP di saat yang SMA udah bubar, dan sejam kemudian baru masuk ya anak SD. Sebelumnya, KDM menyampaikan tahun ajaran baru 2025-2026 jam masuk sekolah semua jenjang pendidikan dimulai pukul 6:30. Selain itu, pekerjaan rumah bagi pelajar akan dihapuskan. Saya sampaikan ya bahwa di tahun ajaran baru 2025-2026 yang akan datang, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Sekali lagi, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Langkah Farhan terkait jam masuk sekolah yang berbeda dengan KDM diambil guna membantu mengurai kemacetan pada jam sibuk pada pagi hari. Selain aturan jam masuk, Pemkot Bandung juga menerapkan aturan siswa tidak boleh menggunakan ponsel selama jam sekolah, tidak boleh membawa kendaraan ke sekolah, serta orang tua siswa diminta tidak menunggu anaknya di sekolah selama jam belajar. Tim Liputan iNews melaporkan. Yuk kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ahli digital forensik Rismond Sianipar melaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Presiden ke-7 tersebut dianggap telah menyebarkan berita bohong. Selasa siang, didampingi kuasa hukumnya, Rismond Sianipar mendatangi Mapolda DIY guna melaporkan Jokowi atas dugaan menyebarkan berita bohong soal dosen pembimbingnya saat kuliah di Universitas Gadjah Mada, UGM bernama Kasmujo. 2017 lalu, saat di Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi menyebut Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsinya. Namun pada Mei 2025, Kasmujo menyebut dirinya bukan dosen pembimbing skripsi, melainkan dosen pembimbing akademik. Namun pernyataan berbeda lagi diungkap Kasmujo saat ditemui Rismond di rumahnya di Pugong, Sleman, yang menyebut dirinya bukan pembimbing akademik karena masih asisten dosen. Sekarang pertanyaannya, ya kita harus tahu, ya makanya kita laporkan dugaan penyebaran berita bohong. Dan ingat, pada saat itu konteksnya adalah Jokowi masih seorang presiden tahun 2017. Harusnya sebagai presiden yang merupakan tiang moralitas bangsa, itu tidak boleh menyebarkan berita bohong, harus jujur, begitu loh. Terkait hal tersebut, Rismond meminta laporannya ditindaklanjuti dan Jokowi diperiksa sebagai terlapor. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memangkas tarif impor untuk Indonesia menjadi 19%. Namun imbalan dari penurunan tarif tersebut adalah tarif 0% untuk produk Amerika yang masuk ke Indonesia, serta akses penuh Amerika untuk sumber daya Indonesia. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan negaranya telah mencapai kesepakatan perdagangan dengan Indonesia. Kesepakatan tersebut dicapai setelah pembicaraan langsung antara Trump dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Trump menekankan dengan kesepakatan itu, Amerika kini memiliki akses penuh terhadap berbagai sektor dan sumber daya di Indonesia. Deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%. And we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. But we will have full access into Indonesia. Ya, sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proses perundingan terkait tarif impor AS tidak mudah. Ya, Prabowo menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai seorang negosiator yang cukup keras. Menurut Prabowo, tarif impor sudah turun menjadi 19%, namun ia tetap melakukan negosiasi. Dengan Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga perundingan alot akhirnya ada kesepakatan. Kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya saya tetap nego, saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. Saya bertekad untuk membesarkan Garuda, dan untuk itu ya kita butuh pesawat-pesawat baru ya, dan saya kira nggak ada masalah karena kita butuh. Mereka ingin jual, pesawat Boeing juga cukup bagus, kita juga tetap dari Airbus ya. Jadi akhirnya terjadi pertemuan dua kepentingan.